Halo semuanya, selamat datang di video aku. Welcome, hari ini kita akan belajar tentang teknik yang perlu kalian kuasai untuk mengerjakan soal literasi bahasa Inggris gitu. Oke, jadi soal literasi bahasa Inggris itu ada banyak jenisnya ya. Salah satunya adalah soal tentang general information. General information. Oke. Nah, general information itu biasanya pertanyaannya itu seperti contohnya main idea. Terus soal terkait dengan summary. Nah, menanyakan apa summary dari teksnya. Terus purpose, misalnya what is the purpose of the text. Terus satu lagi adalah topic of the text. Nah, ini adalah jenis-jenis soal yang menanyakan tentang general information. Nah, gimana cara menemukan jawaban dari soal-soal tersebut? Kita gunakan teknik membaca yang disebut dengan teknik skimming. Teknik skimming itu apa sih? Pendeknya adalah teknik membaca cepat, teman-teman. Tapi bukan membaca cepat seperti kita baca semua teksnya dengan kecepatan super gitu ya. Bukan seperti itu. Teknik membaca cepat itu sebuah cara yang kita gunakan untuk membaca sesuatu untuk mendapatkan informasi yang penting-penting saja ya. Contoh konkretnya, misalnya ada seseorang yang suka baca novel nih. Tiap kali baca novel, apa yang pertama kali dilakukan? Yang pertama dilakukan adalah biasanya baca sinopsis, ya nggak? Baca sinopsis yang ada di balik buku. Nah, ketika membaca sinopsis, biasanya kita nggak baca semua ya bagian kata per kata di sinopsis tersebut, tapi kita cuman baca beberapa informasi saja untuk mengetahui mungkin siapa sih tokohnya atau konfliknya apa sih, apakah tentang balas dendam, apakah tentang cinta segitiga, ataukah tentang horor dan sebagainya, apakah isinya konfliknya itu cocok gak sih sama kita gitu kan. Nah, ketika kita menemukan informasi-informasi ini biasanya yang disebut dengan skimming. Kita cuman pilih informasi yang penting, teman-teman. Sehingga ketika ada orang yang tanya, ini bukunya tentang apa sih? Oh, ini bukunya atau ini novelnya itu tentang ini loh. Perjuangan si A untuk mendapatkan si B misal. Nah, dari situ pernyataan ini novelnya tentang perjuangan si A mendapatkan si B, pernyataan itu adalah sebuah main idea, teman-teman, dari sebuah buku. Nah, itu ya gambarannya. Terus gimana caranya melakukan skimming? Oke. Gimana cara melakukan skimming? Caranya pertama, ketika ini terkait dengan LBE ya, kita masuk ke bahasan LBE. Jadi ketika teman-teman dihadapkan pada sebuah teks, yang pertama dilakukan adalah baca kalimat satu, kalimat pertama ya, kalimat kedua, dan kalimat terakhir. Jadi jangan dibaca semua kalimatnya, teman-teman. Don't read every single sentence. Nah, karena itu akan menghabiskan waktu. Nah, ini jadi teknik baca skimming itu yang dibaca cuma kalimat 1, 2, dan terakhir dari paragraf, begitu ya. Oke, setelah kita baca kalimat 1, 2, of course baca sambil pahami ya. Di sini baca aja tanpa paham, there is no point. Oke, setelah baca, terus teman-teman coba temukan kata yang sering diulang, kata yang sering diulang atau ide yang sering disampaikan di situ ya, kata atau ide yang sering diulang. Nah, biasanya itu akan menjadi subjek dari kalimatnya, apa yang dibahas. Misalnya, simpelnya kalau kita ingin menulis tentang manfaat madu, of course kita akan mengulang kata-kata madu di situ kan. Nah, itu sama, teman-teman. Misalnya ada kata yang sering diulang di situ, maka itu adalah kata yang dibahas atau topik yang dibahas begitu. Terus setelah itu tentukan, jadi kita ambil
main idea dulu ya. Tentukan main idea setelah kita baca kalimat 1 2, tentukan main idenya. Tarik main idenya itu apa? Tentukan main idenya per paragraf. Nah, setelah per paragraf itu kita dapat main idenya, tarik main idea dari semua paragrafnya ya. Dari semua paragraf. Artinya, misalnya paragrafnya misalnya teksnya terdiri dari 3 paragraf. Artinya, kita harus punya main idea yang mewakili paragraf 1, 2, dan 3. Jadi nggak bisa nih main idea hanya mewakili paragraf 1 saja, atau mungkin 2 saja, atau 3 saja. Jadi main idea-nya harus mencakup semua informasi yang ada di sini. Ini yang disebut dengan main idea dari teks begitu. Oke, jadi gitu ya untuk menemukan main idea. Oke, kita langsung aja ke praktis soalnya nih. Ada sebuah soal di sini, ada sebuah teks dan juga soal. Ya, kita baca dulu soalnya sambil kita praktis skimming tadi. Oke, ini ada 3 paragraf teman-teman. Tadi gimana cara untuk membaca skimming? Pertama kita baca dulu paragraf 1, 2, 3 ya, kalimat pertama, terus kalimat terakhir ya kan. Nah, ini kalimat pertama dari sini sampai sini ya. Terus kalimat terakhir itu dari without rate di sini sampai di sini. Oke, kita baca dari sini sampai sini ya. Dan atasnya juga ini di paragraf 1. Oke. Terus di paragraf 2 juga sama ya. Kita baca kalimat pertama. Ini kalimat pertama dari sini sampai line 2. Terus kita baca paragraf 2 di kalimat terakhir juga. Oke. Paragraf ketiga juga kita highlight nih. Kalimat 1. Ya, ini kalimat 1 lumayan panjang nih. Kalimat 1 dan juga kalimat terakhir ini cuma 2 kalimat ya teman-teman ya. Jadi kita cukup highlight kalimat 1 aja nih di paragraf ketiganya. Oke, kita udah dapat mana saja yang perlu kita baca untuk memperoleh main idea ya, atau isi dari teksnya. Oke, kita coba bahas satu persatu. Kita temukan main idea dari masing-masing paragraf dulu nih. Nah, gitu kan. Jadi kita temukan dulu satu persatu. Oke, kita lihat di paragraf 1 ya. Di paragraf 1 di sini kita lihat, kita artikan after rising steadily, setelah naik secara steadily itu stabil, for almost, selama hampir 1 abad, standard of education. Nah, di sini teman-teman, ini ada standard of education in public school. Nih ya. Ini adalah kata kunci atau kata-kata penting yang teman-teman perlu perhatikan ya untuk menentukan main idea. Dari Eropa dan juga North America, have level of, sudah menurun gitu. And in the opinion, dan dalam opini dari banyak orang, many parents, ini banyak orang tua ya, and employers, dan pemberi kerja atau pengusaha, are actually falling gitu ya, sebenarnya jatuh, udah menurun gitu. Terus di sini di kalimat terakhir, with drop out rates, dengan angka drop out 27% di ini ya, di high school, di SMA, dan 50% di kuliahan. Nah, American education system in trouble nih ya. European dropout rates, though lower than those US, are rising too. Oke, jadi kalau kita perhatikan dari kata kuncinya di sini, bisa disimpulkan bahwa paragraf 1 itu menjelaskan tentang menurunnya ya. Jadi the decrease of apa ini? Standard of education ya di sini. Standard of education
Di mana? In US dan juga Europe. Nah, jadi ini menurunnya apa? Standar pendidikan, utamanya di public school ya. Ini kurang public school nih. Di public school, teman-teman. Oke, public school. Oke, jadi ini ide pokok dari paragraf 1. Terus yang paragraf 2 lanjut ya. Kita udah dapat paragraf 1. Various factors. Jadi ini bahas berbagai jenis faktor itu disalahkan for the apparent decline untuk penurunan di educational standard. Jadi ada banyak faktor nih yang disalahkan atas penurunan standar pendidikan. Gitu. Some people ini ya, orang-orang bilang terus di sini many teachers and principal however. Nah, teman-teman kalau ada however di sini artinya ada ide yang berlawanan. Jadi kalian perlu perhatikan ya. Insist. Jadi mereka itu berteguh bahwa the problem is not falling standard but raising expectation. Jadi menurut para guru dan para kepala sekolah, yang menurun itu bukan standarnya tapi naiknya ekspektasi dari orang tua dan juga employers gitu. Jadi kalau di sini paragraf 2 bisa disebutkan bahwa banyak faktor yang masih diperdebatkan di sini ya, karena di sini menyebutkan ada some people say, terus ada however, artinya ada banyak perbedaan pendapat tentang apa yang salah, siapa yang salah gitu ya. Nah, jadi faktor-faktor dari of the decline ya, penurunan, the decline of, ini pakaiin aja, decline in educational standard yang masih ini ya debatable. Nah, jadi ini udah ketemu ya, berarti tentang faktor-faktornya berdasarkan berbagai sudut pandang, artinya masih berbeda-beda tuh. Terus yang paragraf 3, whether or not, nah entah apakah standar in public school are actually falling, many parents, jadi entah standar di sekolah negeri itu turun, banyak orang tua merasa, many parents feel that the only way, banyak orang tua merasa bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan pendidikan yang baik, a good education for their children, untuk anak-anak mereka adalah dengan mengirimkan mereka to send them to private school which generally have smaller classes and stricter discipline. Nih ya, jadi menurut orang tua nih, jadi kalau paragraf 3 bisa disimpulkan bahwa parents preference for their children's education. Nah, jadi preferensi orang tua tentang pendidikan mereka, bahwa mereka lebih memilih untuk menyekolahkan anak-anaknya di private school gitu ya, bahwa orang tua itu lebih memilih private school karena lebih kecil kelasnya dan juga lebih strict gitu. Oke. Jadi itu kalau kita simpulkan dari paragraf 1, 2, dan 3, artinya mereka semua membahas tentang penurunan education, ya kan? Penurunan education, faktor-faktornya, dan juga pendapat para orang tua gitu ya. Oke, kalau kita lihat di sini, kita langsung aja masuk ke teksnya nih. Pertanyaannya adalah the text is about. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, artinya dia menanyakan isi teksnya ya. Kita cari main idea-nya kalau soalnya seperti ini, teman-teman. Main idea. Nah, yang mana yang sesuai dengan tadi paragraf 1, 2, dan 3 mewakili semuanya? Oke, kita coba lihat ya. A. Dropout rates di Amerika in American and European public school. Angka dropout di public school itu sekolah negeri ya tadi ya. Sekolah negeri
di Eropa dan juga Amerika katanya di sini. Sementara dropout rates ya, angka dropout, angka keluar itu hanya dibahas di paragraf 1. Artinya dia tidak mewakili keseluruhan teks ya. Yang E salah, berarti dia terlalu spesifik hanya di paragraf 1. Oke, kita eliminasi ya berarti. Terus yang B, a comparison between American and European educational system. Perbandingan antara sistem pendidikan di Amerika dan Eropa. Apakah membandingkan pendidikan tadi yang sudah kita baca tadi? Enggak ya. Yang dibandingkan bukan sistem education ya. Jadi enggak ada nih yang membahas tentang sistem pendidikan. Jadi salah juga. Ini irrelevant ya kalau yang biar. Nah, irrelevant. Meskipun di sini bahas ada American dan European juga, tapi dia nggak relevan bahasannya. Topiknya beda ya. Oke, terus the fall of education standard in American and European public school. Jadi turunnya the fall of education standard, turunnya standar pendidikan di sekolah negeri di Amerika dan Eropa. Oke, ini dia jawabannya teman-teman ya. Jadi mewakili semua kan. Ini semua bahas tentang educational standard di Eropa dan juga Amerika. Tapi jangan langsung dulu ya, coba kita bahas D dan E nih. Problem in education in European and American public school. Oke, dia bahas problem. Problem itu kan luas banget ya teman-teman ya. Problem di pendidikan ada banyak nih, nggak cuman education standard ya. Nah ini kalau yang D, dia salah juga karena dia terlalu general topiknya ya, too general, terlalu umum, terlalu luas ya. Jadi educational standard emang sih masalah, cuman itu terlalu luas gitu kalau yang dia. Oke, terus yang I, kenapa salah nih? Yang I salah nih ya, determining education standard, faktor determining educational standard. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi, yang menentukan standar pendidikan katanya. Sementara yang bilang atau yang menyatakan tentang faktor-faktor hanya di paragraf 2, artinya tidak mewakili. Jadi salah juga, maka jawabannya adalah yang C, begitu ya.